99 nama yang indah. Asmaul Husna. Yang kata Nabi, barang siapa menghafalnya, niscaya dia akan masuk ke surga. Bukan hafal, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutlaq, terus begitu. Bukan hanya hafal itu, tapi dalam kehidupan sehari-hari sangat hafal betul bahwa Allah itu kemanapun kita pergi, Dia selalu memperhatikan kita. Ibu melakukan amal apapun, Bu, baik itu di kegelapan, di tempat yang terang, tempat yang sunyi maupun yang ramai, ibu begitu kenal dengan Allah, ibu akan terus melakukan amal tanpa menunggu aba-aba perintah dari siapapun. Saya laksanakan ini atas kesadaran saya sendiri sebagai pengabdian kepada Allah. Kenapa ibu begitu semangat melaksanakan amal itu? Karena ibu mengenal Allah. Allah yang saya sembah selalu memperhatikan saya, tidak pernah tidur, tidak pernah berkedip, tidak pernah lengah begitu ya. Terus lengah selalu memperhatikan kita. Ibu yang tidak ada ceritanya Allah istirahat dulu sebentar. Bayangkan kalau Allah istirahat dulu sebentar, Bu. Allah ngedip dulu, mudah-mudahan saya ngebohong ini Allahnya sedang ngedip. Mudah-mudahan saya sedang korupsi ini Allahnya sedang makan. Begitu Bu ya. Tapi paham betul satu sifat saja. Saya kenal Allah yang saya sembah itu selalu melihat saya, selalu mengawasi saya. Maka ibu ketika hidup selalu berupaya sekuat tenaga mempersembahkan ibadah yang terbaik. Yang nomor 2, Allah Maha mendengar. Ibu berani tidak kemudian di dalam hati masih suka buruk sangkaan sama orang? Enggak, karena Allah tahu. Berani tidak masih menyimpan dendam, amarah pada diri kita? Tidak, karena Allah tahu. Jangankan yang di dalam hati, yang terlintas di depan hati kita pun pasti Allah tahu. Maka Allah yang Maha mendengar pun pasti tahu isi hati kita. Ketika berdoa, ibu tidak usah jejerawakan pun, bahasa Indonesia apa? Teriak-teriak ya. Ya Allah, begitu Bu. Ibu dalam keadaan merendah hati terus berbicara, komunikasi kepada Allah. Kenapa ibu kemudian setelah berdoa tidak didengar oleh orang lain, hilang kecemasan, tidak lagi stres, merasa yakin bakal ditolong oleh Allah? Karena ibu merasa yakin, saya kenal Allah. Allah saya yang saya sembah, yang tiada Tuhan selain Dia, selalu mendengarkan apa yang dibicarakan oleh saya. Apa yang diucapkan, apa yang terlintas di dalam hati. Selalu Allah Maha mendengar. Allah Maha Kuasa. Tuh, jadi lama ini penjelasannya. Allah Maha Kuasa, Ibu. Ya, maka Ibu tidak pernah bergantung kepada penguasa siapapun. Ibu selalu bergantungnya kepada Allah. Tidak pernah membuat jimat, menuhankan jimat, menuhankan apa, begitu Ibu ya. Tapi selalu yakin bahwa ada yang Maha Kuasa. Walaupun sepertinya tidak mungkin, saya yakin atas kuasanya Allah, apapun bisa terjadi. Kun fayakun. Dengan apa? Keyakinan Ibu bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Luas, Allah Maha Kaya. Kenal dengan nama-nama Allah ini, kita harus selalu yakin bahwa yang kita sembah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu menyelamatkan kita, menolong kita. Baik, intinya adalah kita harus mengenal Allah, gitu ya, Hadi ya. Kita sudah ada penelpon yang menghubungi kami di nomor telepon 583-3040-4050. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Dahlia. Ibu Dahlia. Di mana, Bu? Di Jakarta. Ibu Dahlia di Jakarta. Silakan, Bu, dengan pertanyaannya. Iya, iman itu kan kadang turun naik. Kalau bulan Ramadan ini biasanya naik. Nah, bagaimana cara mempertahankan keimanan kita setelah bulan Ramadan? Baik. Itu aja. Ya. Mungkin Ibu Dahlia tadi belum menyimak ya jawaban dari AA ya. Mungkin bisa diulas sedikit, A. Dan juga saya ada pertanyaan, A. Kalau kita mau menambah ilmu kita, kan kita pasti akan selalu banyak pertanyaan. Kalau kita mempertanyakan hal-hal yang memang sudah diperintahkan oleh Allah, apakah itu artinya iman kita tidak sempurna? Kita kan sedang mencoba untuk menuju iman yang sempurna, berarti kan harus ada ikhtiar. Harus ada tarekohnya, harus ada caranya. Bagaimana supaya iman ini subur, iman itu baik, iman itu sempurna. Maka kita harus banyak bertanya kepada yang ahlinya.
kepada para ulama, guru-guru kita, kepada orang yang sangat cinta kepada Allah. Maka di situ pergaulan pun harus kita jaga, bergaul dengan orang-orang soleh. Supaya apa? Tertular kesolehannya, supaya terbawa apa yang dilaksanakan oleh beliau mampu, mengapa saya tidak? Beliau pun sama seperti saya, makan, minum, maka saya pun demikian. Kenapa yang dicontoh itu begitu kuatnya beribadah? Beliau mencontoh yang lain, siapa? Ada Nabi Muhammad. Jadi siapa contoh yang imannya sangat sempurna? Ada contohnya. Jadi bukan ngayal, bukan ya. Memang ada contohnya. Jadi siapa Nabi Muhammad? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik. Keimanannya kokoh, ketauhidannya luar biasa, akhlaknya pun, budi pekertinya pun sangat luar biasa. Jadi cara kita menyempurnakan iman kita adalah dengan banyak bertanya supaya apa? Paham. Supaya paham, kemudian mau mengamalkan. Malu bertanya, ya gimana ibu aja. Pertanyaan mungkin, Iya, silakan. Ya, pada saat kita berguru kepada seseorang, ya, ustaz atau apapun gitu. Seringkali kan kita bertanya kepada narasumbernya tidak hanya pada satu orang, tapi juga pada beberapa sumber yang bisa kita percaya gitu. Tapi seringkali kita mendapatkan beberapa pendapat pada saat misalnya berbeda-beda. Misalnya ada yang atahiyat, misalnya ada yang begini, ada yang begini, ada yang diam, ada yang apa gitu. Itu kan seringkali kalau misalnya kita fondasinya belum kuat, ini jadi yang mana nih, ini yang mana nih gitu kan. Gitu. Nah ini bagaimana cara kita meyakinkan pada diri kita bahwa ini adalah sesuatu yang betul. Sementara kan itu seringkali mereka berdasarkan hadis atau dasar yang kuat pendapat yang mereka masih pendapat